Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan kuat dalam iman serta berlimpah senantiasa dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan penyelamat kami, Juru Selamat yang memberikan kami hidup kekal. Terima kasih untuk pagi ini kami kembali ada karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati dengan sukacita setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat yang ke-28. Tertulis demikian. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang bernama David Berkowitz melakukan pembunuhan berantai di kota New York pada tahun 1970-an. Dia kemudian ditangkap, diadili dan dipenjara dengan keamanan maksimum. Di dalam penjara seorang narapidana memberikannya Alkitab saku Gideons. Dan ketika dia membaca Alkitab itu, dia berjumpa dengan satu ayat dalam Mazmur 34 ayat yang ke-7. Di situ dia mengalami kesadaran, mengalami lawatan Tuhan. Dia sadar akan dosanya. Dia percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat menjadi pribadi yang lahir baru. Saat ini David Berkowitz melayani sebagai seorang pendeta di dalam penjara, melayani sesama narapidana di tempat di mana dia berada. Sebelum sampai pada tahap pertobatan, kita harus mencapai titik kesadaran atau titik di mana kita insaf akan dosa-dosa kita. Tidak mungkin orang bertobat kalau tidak sadar akan dosanya. Kalau ada yang belum mencapai titik insaf atau titik kesadaran lalu bertobat, biasanya pertobatannya itu tidak sungguh-sungguh. Tuhan mau agar kita senantiasa hidup dalam kebenaran-Nya. Kalau kita masih hidup dalam dosa, Tuhan mau kita sadar dan bertobat, berbalik kepada kebenaran-Nya. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 28 ini kita baca, tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Di sini saudara, dalam ayat ini tertulis tentang 3 tipe orang yang harus insaf, dan bukan berhenti di insaf saja tapi harus sampai kepada pertobatan. Tipe yang pertama adalah orang yang memberontak. Tipe pemberontak ini bukanlah orang yang tidak tahu kebenaran. Biasanya justru sudah tahu kebenaran tapi sengaja untuk melawan. Orang yang memberontak sengaja menantang otoritas Tuhan. Secara fisik mungkin kelihatannya masih melakukan kegiatan ibadah, masih kelihatan rohani, tapi hatinya menolak tunduk kepada firman Tuhan. Kalau ada di antara kita yang saat ini suka memberontak, ada benih pemberontakan dalam hati kita, mari insaf dan bertobat. Tipe yang kedua adalah orang yang berdosa. Tipe kedua ini maksudnya adalah orang yang punya gaya hidup berdosa. Kita memang bisa jatuh dalam dosa. Bisa saja kita melakukan suatu kesalahan, misalnya berbohong. Tapi kita yang tahu kebenaran, yang ada Roh Kudus di dalam kita, tidak akan tahan. Kita tidak akan terus-menerus hidup dalam dosa kebohongan. Kita tidak akan mau hidup dalam dosa-dosa.
Tetapi yang tipe kedua ini yang dimaksud adalah mereka yang sudah tahu itu dosa tapi menjadikan itu sebagai kebiasaan. Hidup berdosa menjadi keseharian. Dan tipe yang ketiga adalah orang yang meninggalkan Tuhan. Yang paling menyedihkan adalah mereka yang sudah pernah dekat dengan Tuhan, sudah mengalami berbagai karunia Roh Kudus, sudah masuk di dalam pelayanan, dan sudah mengerti dengan sungguh-sungguh akan kebenaran, tapi kemudian berpaling dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan terpikat dengan yang lain. 3 tipe orang seperti ini, saudara, harus insaf dan bertobat, karena ada konsekuensi buruk dari sikap pemberontakan, sikap keberdosaan, dan sikap kemurtatan yang dilakukan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Jadi orang yang dengar-dengaran, tidak hidup dalam dosa tapi dalam kebenaran, dan senantiasa setia dalam mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Pimpin dan tolong kami terus ya Roh Kudus, agar kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Hati kami selalu setia, tidak memberontak. Kami senantiasa mengasihi Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang terdampak bencana, agar Tuhan menolong, memberikan pemulihan, kekuatan penghiburan, dan berkat pemeliharaan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.